Kalau potensi NTB orang berinvestasi itu besar nggak? Besar sekali. Jadi kalau saya melihat, jadi kita sangat berterima kasih sebenarnya event yang telah ada, GP yang di Mandalika, WSBK juga di Mandalika, kemudian kita lihat MXGP yang di Samota. Jadi saya merasakan akhir-akhir ini sudah berdatangan. Kita punya potensi seperti yang super besar ada di Global Hub. Global Hub ini adalah salah satu andalan utama kita untuk investasi, karena memang ini sangat luar biasa. Kalau Global Hub ini terwujud, itu ada 350 triliun perencanaan investasi yang ada di Global Hub. Dan ini kalau bisa terbangun, ya udah, mungkin kita bisa, Lombok Utara itu bisa jadi Singapura kedua. Karena memang fungsinya adalah jalur transportasi untuk bagaimana kapal-kapal besar perdagangan memang melewati Selat Lombok ya. Itu yang sangat dalam dan itu sangat strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP NTB, Bapak Insinyur Haji Muhammad Rum MT. Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah Bang. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Realisasi investasi kita sekarang berapa? Jadi Alhamdulillah kalau kita melihat ke belakang, di 2021 itu kita realisasi investasi kita 14 triliun, itu di atas daripada target nasional 6,5 triliun, dan di atas daripada target RPJM kita yang 13 triliun. Jadi kita positif di situ. Di 2021? 2022 ini kita sudah memasuki semester 1 dengan triwulan 2, dan di triwulan 1 kita di angka 4,183 triliun. Kemudian yang di TW2 ini kita ada 5 triliun. Dari target yang dibebankan oleh pemerintah pusat kepada NTB adalah 18,5 triliun, kemudian RPJMD kita 15,3 triliun. Jadi insya Allah saya agak optimis, karena di TW1 kita 4,1, TW2 kita 5, mudah-mudahan di TW3 nanti naik angkanya. Sebenarnya kalau kita lihat yang di TW2 ini, yang semester 1 ini sebenarnya lebih daripada 5 triliun. Cuman karena ada kesalahan OSS untuk inputan LKPM itu, sehingga yang masuk hanya sedikit perusahaan. Nah, jadi banyak perusahaan yang belum memasukkan karena terkait dengan masalah online sistem tadi. Kalau 2021, ya, sektor yang paling besar itu sektor apa Pak? Jadi memang tetap di sektor pertambangan, kedua di sektor pariwisata ekonomi kreatif, ketiga di perhubungan. Nah, selebihnya merata di di infrastruktur, perdagangan dan segala macam. Kalau kabupaten kotanya di mana? Kalau kota itu terbesar kemarin di KSB, karena sumbangsi dari PT Aman, kedua Dompu. Karena memang ada di sana PT Sumba Timur Mining juga di situ tambang. Jadi KSB tambang, Dompu juga tambang. Ya. Dan yang kedua, yang berikut adalah di Mandalika di Lombok Tengah. Yang ketiga di pariwisatanya di Mandalika. Selain itu di kabupaten kota yang lain di luar itu mendatar lah, ya mendatar. Tapi memang nanti di Lombok Barat ada Pelindo, kemudian juga ada Lombok Tengah juga, di samping pariwisata juga ada dari Angkasa Pura, ya, karena ada Angkasa Pura. Kemudian di Lombok Timur masih juga di bidang energi di PLTS, tapi tidak mendominasi. Tapi tetap tambang yang nomor 1 di kita di NTB. Kalau tenaga kerja yang terserap ya pada investasi-investasi yang ada di NTB itu
Ada angkanya enggak kita? Kami memang kalau angka investasi terakhir kami monitor di angka 6.000 orang ya, 6.000 orang total semua investasi. Jadi memang yang 6.000 ini sebagian kecilnya adalah dari tenaga ahli, memang dari luar. Sebagian besar hampir di angka 70-80% adalah tenaga kerja lokal. Nah, memang ini kami selalu meminta kepada para investor untuk bagaimana menjadi tetap kondusif di lokasi mereka, wajib mereka ya, kami ketika Monef untuk memberdayakan orang lokal, termasuk juga untuk logistiknya, akomodasinya mereka menggunakan daripada produk lokal. Nah, kalau memang ada ya produk-produk ya kayak mungkin sayur-sayuran yang ada di lokasi itu, mereka akan lakukan itu. Nah, ada koordinasi enggak kita untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal ketika ada investor masuk gitu? Ya, jadi memang kita setiap turun kita selalu berbarengan dengan DPPTSP Kabupaten Kota. Nah, kita memastikan karena memang di lokasi itu yang lebih dekat untuk pengawasannya langsung adalah oleh teman-teman Dewan Kota. Selalu mereka pertama kali itu memang menanyakan itu, bagaimana dengan masalah tenaga kerja, apakah sudah menggunakan tenaga lokal atau tidak. Dan sebagian besar sudah menggunakan tenaga lokal, kecuali memang yang membutuhkan keahlian lebih yang tidak dimiliki oleh lokal, itu mereka datangkan dari luar. Nah, jangan sampai nanti kan kita minta perusahaan ya, atau investor itu menggunakan tenaga lokal, tetapi kita tidak siapkan keahliannya. Ya, jadi memang untuk tahap awal, sebagai contoh saja, misalnya kemarin ketika groundbreaking, ya groundbreakingnya di Teluk Makaki, itu adalah salah satu hotel bintang 5 plus. Ya, ini memang merupakan KPSK yang ketiga setelah Jakarta, setelah Bali, akan ada di Teluk Makaki. Ini mereka akan menggunakan tenaga lokal, ya. Dan pesan Pak Gubernur, karena proses pembangunan hotel ini memakan waktu 3 sampai 4 tahun, oleh karena itu Pak Gubernur sudah menghimbau kepada Bupati waktu itu hadir pada saat itu agar menyiapkan tenaga kerja lokal untuk disekolahkan. Nah, kan 4 tahun kan bisa mencetak tenaga kerja terampil, dan itu sudah diamini oleh pihak Wings Group bahwa nanti akan merekrut utamakan tenaga lokal memang yang memiliki kemampuan dan tadi sudah disekolahkan mereka untuk bisa bekerja di hotel yang mereka bangun. Jadi Pak Gub tidak ansih hanya memang selama ini kan rekrut mereka paling tenaga untuk cleaning service, kemudian satpam. Nah, ke depan ini kita persiapkan untuk mereka supaya bisa menduduki jabatan-jabatan yang minimal di level menengah. Yang membutuhkan keahlian. Keahlian. Termasuk juga di Sumba Timur Mining, di tambang di sana, ini tambang akan menjadi efektif eksploitasi nanti di tahun 2028. Kita tarik ke belakang masih ada waktu sekitar 5-6 tahun. Ini kita bisa mencetak sarjana pertambangan yang ada di Dompu itu untuk sekolah di bidang pertambangan. Dan kita sudah bicarakan juga sama bupatinya untuk merekrut anak-anak sekolah ini supaya mereka besok sekolahnya S1 nggak usah pilih-pilih lagi, udah mereka langsung kerja di tambang. Nah, ketika mereka memiliki background disiplin ilmu yang sesuai dengan itu, tentunya mereka akan diperiksa untuk diterima. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja di Dompu itu berapa? Itu bisa ribuan nantinya. Ya, karena memang kalau kita ini Sumba Timur Mining merupakan, kalau kita bicara bandingkan dengan head to head dengan Freeport, itu 11-12. Itu angka yang cukup fantastis nanti. Nah, makanya sekarang fase eksplorasi mereka ini sudah mereka hampir habis di 3 triliun, padahal awal aja nih. Nah, belum nanti ketika mereka sudah sampai di 2028 mulai start, ya itu paling lambat 2028 mereka sudah beroperasi, produksi, itu tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja dari kita lah, seperti itu. Sama dengan smelter juga ya? Smelter sama, ya. Kira-kira berapa? Nah, yang kebutuhan tenaga kerja di smelter itu juga sudah ribuan juga akan dibutuhkan nanti di smelter itu. Dan memang untuk diketahui, saya tadi lupa, 5 triliun itu yang itu hampir hanya dari smelter aja, AMT yang melaporkan realisasi triliun 2 yang 5 triliun itu. Ya itu saya katakan bahwa sebenarnya kita lebih dari 5 triliun karena banyak perusahaan-perusahaan belum melaporkan karena terganjal dengan masalah sistem yang memang masih lagi sedang bermigrasi dari OSS yang lama menjadi OSS yang baru. Kalau potensi NTB orang berinvestasi itu besar nggak? Besar sekali. Jadi kalau saya melihat, jadi kita sangat berterima kasih sebenarnya event yang telah ada kayak di Mandalika,
kemudian GP yang di Mandalika, WSBK juga di Mandalika, kemudian kita lihat MXGP yang di Samota. Jadi saya merasakan akhir-akhir ini sudah berdatangan. Kita punya potensi seperti yang super besar ada di Global Hub. Global Hub ini adalah salah satu andalan utama kita untuk investasi, karena memang ini sangat luar biasa. Kalau Global Hub ini terwujud, itu ada 350 triliun perencanaan investasi yang ada di Global Hub. Dan ini kalau bisa terbangun, ya udah mungkin kita bisa, Lombok Utara itu bisa jadi Singapura kedua. Karena memang fungsinya adalah jalur transportasi untuk bagaimana kapal-kapal besar perdagangan melewati Selat Lombok ya. Itu yang sangat dalam dan itu sangat strategis. Dan sekarang kita sudah menjajaki dengan investor yang tentunya sangat kita kerja bersama. Mungkin Bang Agus Talino tahu Jarum Group. Ini Jarum Group mau masuk ke Global Hub ini. Yang dulu memang kita pernah dengar Korea kan sudah pernah MOU sama kita, tapi karena COVID mereka tidak jadi. Insya Allah yang kalau Jarum Group akan jadi. Jadi itu ada 7.000 hektar, dan memang kalau kita lihat kalau Global Hub ini itu sudah ada perpresnya yang mengatakan bahwa di sana adalah sudah ditetapkan sebagai Global Hub untuk wilayah timur, Alki 2 yang ada di kita di Indonesia. Kalau Global Hub itu bisa terrealisasi, KLU bisa menjadi pusat ekonomi baru di NTB. Di NTB, bahkan bukan itu di Indonesia. Di Indonesia. Nah, ini yang kita lihat. Dan ini kalau sudah jadi itu, saya pikir NTB ini sudah sangat luar biasa lah. Itu mimpi besar yang terwujud, itu sudah merupakan bagi surga bagi seluruh warga NTB. Kalau sektor potensial investasinya sudah maksimal nggak? Jadi kalau kita lihat ya, jadi memang kalau kita petakan, memang kami di RPJMD ini dari 2000 sampai di akhir jabatan nanti Pak Gubernur 2019-2024, kita ada beberapa titik yang kita fokus di Lombok. Itu pertama memang Mandalika. Alhamdulillah Mandalika sudah jalan, kan memang sudah merupakan CAC di sana. Yang kedua tadi Global Hub, tahun ini kita penjajakan. Kemudian yang ketiga adalah di Rinjani, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan ini sudah ongoing. Kita akan membangun semacam kereta gantung, dan ini sangat kita diapresiasi oleh Pak Kurtubi ya, yang di WA grup kita itu. Jadi mereka beliau sangat mensupport kereta gantung ini. Karena apa? Kalau ini terwujud jadi, maka kita memiliki NTB ini atau Lombok khususnya memiliki destinasi tidak hanya sport tourism. Kita punya kereta gantung, dan ini kereta gantung bukan kereta gantung yang, mohon maaf, yang hanya di Taman Mini gondola yang kecil-kecil begitu. Ini 9 km. Dari mana ke mana itu? Dari Garang Sidemen di Lombok Tengah, langsung stopnya akhirnya di perbatasan dengan TNGR. Jadi memang saya juga perlu klarifikasi teman-teman walhi untuk diketahui, kereta gantung ini tidak melintasi daripada TNGR. Mereka hanya berada di atas hutan yang memang merupakan kewenangan provinsi. Dan nanti investor punya kewajiban, bahkan nawaitu mereka untuk memperbaiki semua hutan-hutan yang rusak di wilayah provinsi yang akan dijalurkan bukan jalur daripada kereta gantung ini. Ini sangat luar biasa. Dan ini sangat kalau ini jadi, ini ini sudah dalam proses ya, lagi sudah ada survei. Kalau sudah terbangun ini NTB ini, saya nggak tahu ini kita nggak usah ngomong Global Hub lah, dengan tambahan kereta gantung sangat luar biasa. Apalagi satu lagi tambah nanti di Lombok Timur, di di Gili Petagan. Apa itu? Gili Petagan akan dibangun suatu semacam kayak kebun binatang, tapi yang tidak yang skala agak cukup besar, yang mana di atasnya itu adalah hotel-hotel dan restoran. Jadi para pengunjung itu juga menikmati bangun tidur, mau tidur lagi bisa setiap saat. Mereka melihat binatang di bawah, mereka berkeliaran segala macam. Jadi restorannya di atas. Di atas. Nah, dengan tempat hotelnya, termasuk juga nanti ada hotel terapung yang mereka miliki, kayak di Maldives. Dan ini memang sangat yang luar, dan ini memang kalau kita, karena itu merupakan hutan lindung ya, nah itu kita sudah minta izin ke Kementerian LHK, dan sekarang dalam proses untuk dapat perizinannya. Investor sudah ada ya? Sudah ada. Kemudian nilai investasinya berapa di sini? Itu 400 miliar. Rencana 40 miliar di sana. Dalam negeri atau asing? Dalam negeri. Oh. Teman kita yang memang sudah terbukti. Kalau memang mungkin Bang Agus Talino tahu, adalah yang memiliki Elephant Park yang ada di KLU. Pak Ketut. Nah, itu yang akan bangun di Petagan itu.
Kalau kereta gantung itu investor dari mana? Dari Tiongkok, dari Cina. Teknologinya seperti apa? Nah, teknologi karena teknologinya luar biasa, kemarin sudah survei, mereka turun timnya dari ITB Bandung, didampingi oleh teman-teman LHK. Kemudian nanti data ini pun tidak bisa diselesaikan oleh teman-teman di Bandung. Ternyata ahlinya ada ya di Tiongkok. Nanti data hasil ini dikirim ke Tiongkok, nanti akan desain di ininya dari Tiongkok. Memang tenaga ahli itu tidak sempat kedatang karena memang terbentur masalah keimigrasian kan, kitasnya mereka belum dapatkan. Itu sudah Tahapan keberapa itu? Ini baru tahap awal ini, desain. Ya, kalau di Lombok Timur itu? Yang di Lombok Timur masih lebih belakang daripada yang di kereta gantung. Jadi kereta gantung masih lebih nampak karena memang sudah berproses. Izinnya lengkap. Kalau yang di Lombok Timur kan belum ada izin. Kalau kereta gantung realisasinya rencana 2,2 triliun. Investasinya target investasinya 2,2 triliun. Kalau waktu pengerjaannya kira-kira? Pengerjaannya memang kalau mereka tahap awal memang akan membuat kereta gantungnya. Yang 2,2 itu adalah termasuk nanti resortnya. Nanti ada bangun resort, tentunya ini memang diperuntukkan bagi mereka yang ingin melihat Rinjani atau Danau Segerana tapi tidak punya waktu, tidak punya tenaga, sehingga inilah salah satu jalan keluarnya. Nah, resortnya dibangun di mana itu? Di perbatasan di TNGR di atas. Kalau program unggulan kita itu kan salah satunya adalah NTB Ramah Investasi. Ya. Itu apa sih definisinya itu? Jadi gini, jadi kita memberikan segala kemudahan. Jadi kalau kita bicara masalah investasi ini kan sebenarnya ada 4 yang menarik orang untuk berinvestasi. Pertama ada kepastian lahan ya clean and clean. Yang kedua adalah perizinan yang cepat dan murah. Kemudian yang ketiga adalah adanya kepastian hukum. Keempat ini adalah memang yang dimiliki yang merupakan tujuan daripada para investor, adanya break even point. Jadi kita ramah investasi itu adalah kita bicara adalah di yang kedua dan ketiga tadi adalah kita bicara masalah bagaimana perizinan di tempat kami itu adalah cepat. Dan untuk perizinan ini sudah sebenarnya tidak ada masalah. Ini sudah tidak ada pernah ada yang mengeluhkan. Selama itu merupakan kewenangan provinsi. Yang menjadi masalah kita adalah sedang Undang-Undang CK 11 nomor 20 itu adalah ada beberapa izin yang masih dikeluarkan produknya dari Jakarta. Ini yang lama. Ini yang lama. Sebagai contoh saja adalah kemarin adalah Galian C. Galian C sebelumnya di provinsi. Ada undang-undang itu ditarik ke Jakarta. Jakarta kewalahan. Karena apa? Yang namanya Galian C kan, bayangkan aja kalau seluruh Indonesia ngurusin hanya untuk Galian C harus ditangani oleh seorang menteri. Akhirnya dikembalikan kembali ke kita. Cuma mengembalikannya ini pun juga masih belum hanya sekedar perpres ya. Tidak disertai dengan juklak juknisnya. Sehingga ini pun masih menggantung. Tapi kalau saya bilang sama teman-teman SDM Dinas Teknis, kalau prinsip adalah ketika kewenangan kita kembali kepada kita, ini adalah bola sudah di kita. Karena apa? Jangan sampai masyarakat ini tidak terlayani masalah permohonan izinnya. Apa yang kita ambil, walaupun juklak juknis tidak ada, kan kita bisa buat semacam klausal tambahan. Dalam arti jika ada peraturan baru yang mengatur tentang masalah perizinan di bidang Galian C ini, maka akan ditinjau kembali. Kan ada masalah sebenarnya. Jangan sampai kita ada kevakuman pelayanan. Ketika ada kevakuman pelayanan, yang kita khawatirkan apa? Terjadi ilegal tambang di mana-mana. Karena namanya orang butuh material kan pasti harus nggak bisa ditunda-tunda. Nah, dengan adanya izin yang kita berikan, walaupun ada persyaratan tambahan tadi, minimal kita sudah bisa membentengi mereka. Ada celah kita masuk, minimal RT RW-nya lingkungannya seperti apa, minimal kita bisa terjaga di situ. Daripada kita lepas mereka tambang secara ilegal, akhirnya lingkungan kita rusak. Apa insentif ya yang diberikan atau disediakan oleh Pemprov NTB ini sehingga investor itu tertarik menanam modalnya di? Ya.
di NTB. Jadi ada pergub kita yang mengatur itu bahwa kita berikan insentif kepada investor, jadi bisa ada kemudahan atau keringanan bahkan penghapusan dalam bentuk segala macam bentuk iuran di awal. Kita bisa membantu memfasilitasi mereka, pajak-pajak itu mereka bisa kita komunikasi dengan Menteri Keuangan. Sebagai contoh saja, kita ingin seperti Kek Mandalika. Di Kek Mandalika ini kan ketika membangun sesuatu tidak ada lagi pajak PPN 10%, itu nol. Kemudian biaya masuk segala macam bentuk yang build up dari luar negeri tidak kena biaya cukai. Nah, kemudian ketika mereka sudah mendapat progres fisik 30%, fisik yang ada di Mandalika itu, mereka sudah bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan tambahan pembiayaan dari bank, jaminan. Ini salah satu insentif. Nah, ini yang kita akan coba juga diikuti di luar KEK yang kita merupakan kewenangan kita. Nah, kita udah coba seperti itu. Jadi kita izin gratis, tidak ada sepeser pun kita berbiaya di NTB ini, gratis dan cepat. Nah, kadang-kadang ada juga persoalan investasi itu dengan masyarakat sekitar. Ya. Nah, kira-kira apa jaminan mungkin ya kepada investor ini sehingga mereka aman berinvestasi di NTB? Ya, memang salah satu kendala kita yang di NTB ini masalah, mungkin di tempat lain juga sama, masalah tingkah ya, atau perilaku masyarakat sih. Tapi saya bicara ini oknum sebenarnya. Ya, oknum seperti ini memang kita sudah kita bingkai, kita buat satu tim satgas. Jadi NTB memiliki Satgas Percepatan Investasi, satunya ada di Indonesia, dan ini telah diapresiasi oleh pusat. Satgas ini terdiri dari ketuanya adalah Kadis DPTSP, anggotanya nggak main-main. Pertama adalah Wakapolda, kemudian Wakajati, Pak Kasrem, Kepala BPN, semuanya masuk di situ. Sehingga ada dengan SK dengan Satgas ini, hal-hal yang menyumbat di lapangan terkait dengan hal-hal keamanan, kenyamanan, kepastian berusaha investor di lapangan itu bisa terjaga. Sebagai contoh, memang saya sengaja buat Satgas ini untuk kadang-kadang kan kita mau masuk ke daerah itu merupakan kewenangan teman-teman kabupaten kota. Kan kita nggak bisa melakukan perintah. Nah, akhirnya kita pakailah teman-teman yang ada di provinsi, Pak Wakapolda bisa memerintahkan Pak Kapolres, Kasrem bisa perintahkan Pak Dandim, Pak Wakajati bisa perintahkan Pak Kajari di daerah. Nggak ada contoh nggak yang pernah diselesaikan oleh Satgas ini? Ada. Jadi yang kami coba adalah di BSI. Sekarang BSI ini kan sudah, alhamdulillah sudah kita putus kontrak dengan BSI bantuan mana tuh? Bali Seafood Indonesia yang pabrik pengolahan ikan yang ada di Teluk Santong Sumbawa. Ini kami rapatkan dengan Satgas 2 kali. Nah, rapat terakhir yang 3 kali kami langsung putuskan. Nah, mengapa? Kita juga sebagai pemerintah daerah ini kan melakukan pembukaan sepihak itu PMA. Nah, PMA dan karena diputuskan melalui Satgas, dan untuk diketahui PMA ini adalah merupakan kewenangan pusat. Nah, karena ini keputusan pemilihan sepihak oleh Satgas, kita kirim berita acaranya ke pusat, mereka yang melakukan menyesuaikan bahwa ini memang betul-betul layak untuk diputuskan. Jadi itu yang kita coba. Nah, untuk membangun komunikasi ya dengan masyarakat itu apa investor atau memang didampingi oleh kita fasilitasi. Fasilitasi. Sebagai contoh misalnya ada kasus ya, ada masalah masyarakat menolak investasi kan. Nah, kira-kira siapa yang fasilitasi? Nah, jadi ini konkret kasusnya adalah di SL di Sekarang. Ini udah lama, ini sudah sejak tahun 2013 kasusnya. Nah, ini sudah mulai masuk saya sejak menjabat sebagai kepala dinas ini, saya langsung bentuk tim. Tim Percepatan Investasi Sekarang namanya. Yang mana itu adalah saya libatkan oleh teman-teman daerah, mulai dari sekdanya, Satpol PP-nya Lombok Timur, kemudian DPWTC setempat, camatnya, kepala desanya. Di sana adalah memang masyarakat itu melakukan penanaman jagung gitu di wilayah izin yang dimiliki oleh ISL. Nah, sementara ISL ini nggak bisa melakukan mulai pembangunan di sana kalau lahannya belum clear and clean. Karena ISL juga kan tidak sendiri, mereka banyak para donatur investor-investor lainnya yang tergabung dalam satu grup.
Nah, grup itu mereka menginginkan lahan itu clear dulu baru mereka akan mau membangunnya. Dan kami sudah undang, kami buat semacam FGD, kita undang, kita buat workshop juga kepada semua, kita undang semua. Ini alhamdulillah sekarang sudah clear, semua sapi keluar, kemudian tidak lagi ada yang menanam jagung, dan insya Allah nanti di Oktober ini akan dilakukan mulai groundbreakingnya di SL itu. Ini waktu lumayan cukup panjang untuk membebaskan itu. Dan memang ada ini yang kita fasilitasi. Jadi para peternak atau petani jagung yang sebelumnya dengan peternak sapi yang ilegal itu direkrut oleh SL sebagai pegawai untuk pengaman, sebagai keamanan di sana wilayah itu. Nah, ini yang kita coba sebagai investor untuk bagaimana mereka memberdayakan masyarakat lokal. Nah, kalau yang masih menjadi masalah di kita apa? Nah, katanya ada yang sudah investasi di situ atau dapat izin, atau ada yang dapat izin lah. Ya. Tapi tidak dikerjakan gitu. Oh ya, memang ini salah satu memang ya yang menjadi kelemahan kita. Tapi ini warisan Orba memang ini. Jadi banyak lahan-lahan premium milik kita yang ada di NTB ini itu sudah memiliki izin, tapi zaman-zaman dari dahulu kala, yang itu sifatnya sampai puluhan tahun izinnya, sampai sekarang pun masih bisa. Tetapi salah satu kelebihan daripada undang-undang CEK kemarin yang tahun 2020, nanti kita akan evaluasi. 2020 sudah 2 tahun, bahwa dalam undang-undang itu mengatakan jika lahan yang telah diberikan izin oleh pemerintah tapi tidak dilakukan dalam 2 tahun, tidak ada kegiatan sama sekali, maka akan dilakukan pencabutan. Nah, ini sebenarnya yang ini juga kita akan pakai Satgas tadi untuk melakukan identifikasi. Sudah berapa yang dicabut? Ini belum kita. Yang jelas sudah, ini GTI kan sudah. Nah, itu salah satu GTI. Nah, penyelesaian masalah GTI sudah, itu sebenarnya itu Satgas pusat langsung. Bukan pakai Satgas yang kita bentuk. Contohnya ya GTI. Nanti akan menyusul GTI yang lain. Kalau mereka tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas. Ya. Terima kasih Pak Kades atas waktu dan kesempatannya berdiskusi dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.